Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi wa asra wa akramal masjidal haram wal masjidal aqsa wa 'allamana mahiyatat tarbiyati bima fa'ala Dawud li abnaihi wa wassa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Urgensi dari kita mempelajari tentang sirah adalah bagaimana kita lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pada 2 minggu yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana Ghazwah Bani Quraidah, yaitu peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi apa? Memerangi dari konspirasi orang-orang Yahudi. Dan apa yang kita dapatkan? Tentunya banyak. Namun sebelum kita membahas tentang sirah, kita patut meyakini dan juga menanamkan dalam diri kita bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai syariah, mencintai Allah itu adalah sumber atau bagian dari keimanan kita. Karena dengan cinta akan lahir sunnah-sunnah baru yang bersesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Khabib ibni Adi, ya, ketika beliau akan digantung, atau bukan digantung, akan dibunuh, tertawan oleh kaum musyrikin karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau kebingungan karena cinta, kebingungan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan apa dalam hatinya beliau yang berkecamuk pada saat itu? Bagaimana saya bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah sedangkan saya tiba-tiba tertawan? Nah, apa yang dilahirkan oleh beliau? Akhirnya beliau meminta izin sholat 2 rakaat, ya. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh Sayyidina Khabib ibni Adi ketika sebelum terjadi pemenggalan atau pembunuhan. Sebuah sunnah yang lahir dari kecintaan. Dan kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi di Ghazwah Bani Quraidah, ya, dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza atau di Palestina secara umum, itu mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus mengkaji kembali dan mengintrospeksi diri kita, sedekat apa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang seorang Yahudi, jika Yahudi, ya, kaum Yahudi, mereka senantiasa meminta tolong melalui wasilah, ya. Mereka meyakini bahwa sebenarnya kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui yang dikisahkan oleh surat Al-Baqarah, yaitu tabut. Tabut itu apa? Ada yang mengenang? Tabutu fihi sakinatun mir rabbikum. Akhir juz 2 itu disebutkan. Jadi mereka, ya, yang rombongan dari Talut, ya, yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu mereka dalam perjalanannya, dalam melakukan perangnya, mereka senantiasa, ya, meminta kepada Allah tentunya, dan apa? Dan ada di sana kedekatan mereka dengan Allah itu dibantu dengan apa? Dengan tabut, ya. Tabut itu apa? Tabut adalah sebuah kotak, ya. Beberapa ulama mengabarkan di antaranya kotak ini atau peti, di dalamnya itu apa? Di dalamnya adalah imamatu Harun, yaitu peci mungkin kalau bahasa sekarang, ya. Pecinya Nabi Harun dan jubbatu Musa, dan pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi Musa, dan beberapa Taurat, ya, karena Taurat pada masa itu masih suci. Mereka ini kenapa?
Ya karena orang Yahudi itu bersifat materialis ya. Jadi segala sesuatu harus terlihat, berbeda dengan kita. Kalau seandainya orang Yahudi saja meminta wasilah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, tidakkah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya, melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kasus yang terjadi sekarang, terkasus yang menimpa saudara-saudara kita. Ya, jangan sampai ya kita beranggapan apa yang terjadi dengan Palestina itu adalah terlalu jauh gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai berasumsi bahwasanya kita tidak bisa membantu ya, atau hanya membantu dengan doa saja. Oke, silahkan, itu baik, akan tetapi membantu lebih dari itu yang lahir dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah lebih baik. Baiklah hadirin semua, tentunya kita tidak akan terlalu mengupas tentang ghazwah ya, tentang peperangan, karena ini sekarang momennya kita membuka keborokan dari Yahudi ya. Karena sekarang ya banyak di media juga ada yang suara-suara yang memecah kaum muslimin. Jadi mencabut keimanan atau kepercayaan kita atau kepedulian kita terhadap orang-orang muslim, dan itu dipersepsikan terhadap sesuatu yang politik. Memang peperangan yang terjadi di Palestina atau musibah yang terjadi di Palestina itu ada tangan politik, tapi tidak elok ya, tidak bijak kalau seandainya kita juga mempersepsikan itu dengan hanya politik saja. Dan segala sesuatu yang terjadi solusinya bukan dari politik juga, bukan hanya dari politik saja, akan tetapi coba kita gali bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi dari sisi agama ya. Sebelum kita jauh lebih dalam ya, bahwasanya penamaan Al-Quds, Al-Haramil Quds ya, dari segi tarikh dulu ya, karena kenapa kita bahas dari sisi sejarah dulu, karena kita memiliki dokumentasi yang rapi. Orang muslim itu memiliki dokumentasi sejarah dan kepemilikan segala sesuatu hal itu begitu rapi. Tidak seperti anggapan-anggapan bohong, propaganda dari Yahudi. Mereka senantiasa mendustakan bahkan dari sejarah ya. Yang mereka akui bahwasanya Al-Haramul Qudsi atau ya, Masjidil Aqsa atau The Great Israel ya, yang mereka set plankan, yang mereka canangkan untuk kedepannya menjadi sebuah negara, itu didasarkan dengan sebuah kebohongan. Al-Haramul Qudsi, istilah Al-Quds itu sendiri memang dipopulerkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin ya, karena pada masa Yahudi mereka hanya menganggap itu hanya Tel Al-Mirya gitu. Itu adalah sebuah tempat yang di bukit namanya Tel ya. Tel itu adalah anak bukit, Tal ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, misalnya ada mungkin agak sedikit aneh, akan tetapi Tal ini banyak ya di Mesir. Di Mesir juga ada Tal Aviv ya. Tal itu kan itu ada karangan dari Yahudi itu. Dari Yahudi itu sendiri. Banyak dari ulama-ulama yang sudah membahas tentang itu sendiri. Akan tetapi kita lihat bagaimana kaum muslimin mendokumentasikan Al-Masjidil Aqsa atau Haramul Qudsi di sini, sebagaimana diungkapkan oleh yang pertama kali ya mendokumentasikan secara buku gitu, secara rapi, diungkapkan oleh Tajuddin Ahmad dalam bukunya Al-Haramul Qudsi ya. Di sini dalam bukunya Al-Musjid fi Sifatis Sakhra wal Masjid
Jadi semuanya dijelaskan. Sebagaimana yang sudah kami ungkapkan ya pada minggu yang lalu, itu sekitar 0,2 km persegi ya, dari kawasan dari Al-Haramul Qudsi itu, dan juga didokumentasikan dengan rapi oleh Ibnu Fadlillah Al-Amiri pada kitabnya Malikil Ansar fi Mamalikil Amsar gitu. Ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana kemiripan-kemiripan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, bukan hanya dari cocok logis saja, akan tetapi dari sejarah. Sebelumnya mungkin dari hadirin sempat bertanya di sini, bagaimanakah orang atau hukumnya orang yang berumroh kemudian dia mengunjungi Masjidil Aqsa, padahal katanya ini keraguannya atau pertanyaannya, visa yang dibayarkan itu kebanyakan itu diterima oleh Israel. Bukankah hal demikian itu memperkaya Israel gitu kan? Memperkaya penjajah atas pendudukan atau tanah yang diduduki oleh mereka. Ini pertanyaan ini sempat mencuat juga di kalangan Arab. Jadi terutama di ulama Mesir juga pas waktu itu. Jadi mereka memboikot. Jadi tidak boleh ada sama sekali yang mengunjungi Al-Masjidil Aqsa. Namun Al-Faqir di sini ingin mengutip bagaimana mengkiaskan atau menganalogkan jawaban-jawaban ini dengan apa? Dengan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang sudah kita tahu, yang sudah kita hafal ya, bahwasannya la tusyaddur rihal illa thalathati masajid. Jadi tidaklah kita ya dianjurkan dengan benar-benar untuk melakukan perjalanan kecuali dengan 3 masjid ya. Masjid apa saja? Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, dan satu lagi apa? Masjidil Aqsa. Ya. Dan ini adalah sebuah jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Aqsa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan bagi orang-orang muslim untuk menziarahinya, kendati pun sekarang Masjidil Aqsa atau visa atau uang yang kita bayarkan itu masuk ke Israel, tapi di sanalah hikmah nabawiyah, di sanalah ada hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan hal tersebut. Kenapa? Ini sama kalau kita korelasikan, kalau kita hubungkan, akan sama yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk apa? Untuk berumroh, akan melakukan umroh. Disertai dengan siapa? Disertai atau bersama 10.000 para sahabat. Kendati pun kalau kita teliti, pada waktu itu tahun 6 Hijriyah belum ada Fathu Makkah. Apa yang terjadi? Tahun 6 Hijriyah Mekah masih dalam penguasaan kafir Quraisy. Ya. Dan bukan itu saja. Bahkan di sekitar Ka'bah pada saat itu masih ada berhala. Kalau yang jadi masalah kita itu hanya visa, nah, itu mungkin analognya lebih ringan ya dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hikmahnya apa? Ya, kalau dari sisi ekonomi mungkin nanti kalau seandainya kita berziarah, ya minimal ada berapa puluh ribu orang gitu yang berziarah, sehingga 1, 2, 3 opini itu akan mulai menyebar bahwasanya
ini adalah milik dari kaum muslimin, dan juga menggerakkan ekonomi dari orang-orang yang sekitar. Oke lah, visa itu mungkin $200 dan lain sebagainya itu datang ke Israel, akan tetapi al-mustafidun, mereka yang mengambil manfaat, yang menikmati manfaat-manfaat itu adalah orang-orang yang sekitar Masjidil Aqsa. Dan jangan lupa, dengan kita berziarah, di samping kita mendapatkan pahala ukhrawi, ya, pahala ukhrawi diantaranya Rasulullah SAW kalau zaman dulu, ya, zaman dulu sebelum pendudukan Israel, karena pendudukan Israel kan baru beberapa tahun ke belakang ini. Zaman dulu itu para hujjaj atau orang yang berhaji itu datang ke Masjidil Aqsa dulu, kemudian mereka berhaji ke Al-Haramain, ya, karena sebagian hadis mengatakan bahwasanya barang siapa man i'tamara, ya, walab minal Masjidil Aqsa, barang siapa yang berumroh, ya, berihram setelah menziarahi Aqsa, itu pahalanya adalah dosanya diampuni sebagaimana dia dilahirkan kembali, seperti itu. Tentunya kalau seandainya kita mengunjungi Aqsa 1, 2 sampai dan seterusnya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi sebagaimana yang kaum muslimin lakukan di Haramul Makki atau di Makkah, maka mereka juga pikir-pikir, ya, orang-orang Israel akan pikir-pikir untuk menyerang, karena sudah terbentuk opini bahwasanya kalau seandainya saya menyerang Palestina atau saya menyerang bagian-bagian dari Al-Haramul Qudsi ini, saya menyerang kaum muslimin, dan tentunya 1,5 miliar kaum muslimin akan tergerak. Nah, karena kita hanya terpaut hati kita dengan Al-Haramul Makki, Al-Haramul Madani saja, dan melupakan pesan dari Rasulullah SAW, tentunya jauh dari sunnah Rasulullah SAW adalah sebuah masalah. Tentunya tidak mengindahkan atau mengabaikan pesan-pesan Rasulullah SAW itu akan melahirkan sebuah ketidakseimbangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita akan melihat sejarah tentang, atau wajhut tasyabuh, bukan sejarah, ya, akan tetapi wajhut tasyabuh, ada kemiripan antara Mekah dengan, atau Ka'bah atau Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ya. Yang pertama, kemiripan itu muncul, atau hubungan yang kuat itu muncul kalau kita lihat dari fakta real di lapangan. Sebagai seorang muslim, kita mempercayai hadis Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah SAW dalam Al-Bukhari mengatakan, ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah SAW, ayu masjidin wudi'a awalan, masjid apa yang dibangun pertama? Itu Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram dulu, ya, Masjidil Haram, kemudian thummal Masjidil Aqsa wa bainahuma, dan kata Rasulullah SAW, antara pembangunan jarak atau jeda antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Dan kalau kita lihat pembangunan, bisa kita lihat di Google Earth, ya, mungkin kita lihat pembangunannya, faktanya di lapangan. Coba, Masjidil Aqsa itu menghadap kemana? Ini yang luar biasanya. Itu para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita lihat dari sisi satelit atau dari letak geografis, ya, jadi Masjidil Aqsa itu yang sekarang, yang dulu sempat dibangun oleh siapa? Oleh Raja Herod, ya. Raja Herod ini memimpin atau berkuasa pada tahun 400 sebelum Masehi. Jadi hampir 800 tahun sebelum Rasulullah SAW datang. Jadi sebelum Islam datang. Dan itu menghadap kemana?
itu dibangun apa? Oleh Raja Herod, dibangun semacam sur atau pagar ya. Pagar yang mengelilingi kawasan Al-Quds lama. Ya, karena Old City ya. Al-Quds lama ini luasnya agak lebih luas dari Masjidil Aqsa yang sekarang, yaitu sekitar 1 km persegi. Itu menghadapnya kemana? Menghadapnya hanya melenceng 0,3 derajat, ya hanya sedikit sekali ya. Mungkin tafasil atau detailnya bisa dilihat. Hanya melenceng sedikit sekali dari Makkah. Itu luar biasa. Dan ini membuktikan bahwasanya Al-Quran nggak main-main ketika mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ikatan kita, dokumentasi kita lebih kuat dan dikuatkan dengan Al-Quran. Coba kita lihat dari sisi orang Yahudi. Orang Yahudi mengakui bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya Masjidil Aqsa itu milik mereka. Padahal mereka baru mengakuinya ya, karena itu dilandaskan bahwasanya dulu itu dibangun oleh King Solomon, Raja Sulaiman. Dan untuk diketahui sebagai informasi ya, orang Yahudi tidak menganggap Nabi Sulaiman nabi. Mereka menganggapnya adalah raja. Coba kita bandingkan bagaimana kedekatan kita dengan Masjidil Aqsa yang kita percayai para nabi semuanya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Jadi semenjak lama gitu ikatan kita dengan Masjidil Aqsa, dengan orang Yahudi yang baru kemarin, yang baru mengaku-ngaku bahwasanya Masjidil Aqsa itu milik mereka. Karena apa? Karena ada Haikal Sulaiman, ada rancangan bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman kapan? Nabi Adam kapan? Nabi Sulaiman kapan? Nabi Ibrahim kapan? Nah itu, jangan yang kita sebagai seorang muslim yang memiliki keyakinan yang benar, kita kalah dengan anggapan mereka, orang-orang yang mendustakan agama. Itu satu sisi, bahwasanya Masjidil Aqsa menghadap dari sisi ini, dari sisi pagar, lebih itu cenderung ke arah Makkah. Sedangkan set plan atau rancangan yang dibuat oleh orang Yahudi, ada beberapa, silahkan bisa diakses ya, bisa diakses di Google gitu. Coba kalau kita penasaran bagaimana orang Yahudi akan merencanakan atau mereka menggambar kembali bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman katanya, yaitu menghadap barat. Jadi semacam balok ya, atau persegi panjang. Jadi kalau seandainya orang Yahudi itu menggambarkan persegi panjangnya itu ke arah barat, sedangkan Masjidil Aqsa itu persegi panjangnya ke arah Mekah, jadi ke arah selatan, itu kan jauh. Jadi dari sini saja sudah kita bisa membuktikan bahwasanya mereka hanya berdusta saja terhadap pengakuan itu. Kemudian itu dari satu sisi, dari kemiripan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kemudian kita lihat dari arah ya. Terus kita bahas tentang tembok ratapan. Kalau orang Yahudi itu menganggap bahwasanya tembok ratapan adalah milik mereka ya, dan itu bagian dari Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman sebagaimana yang mereka gambarkan. Padahal kalau kita buka Taurat ya, di Sifr Muluk, jadi ada sedikit perbedaan di Sifr Muluk. Ini kejanggalannya mungkin bisa diakses ya, di Sifr Muluk ada Sifr al-Ayyam Tani di Tauratnya mereka. Jadi sejarah dari tembok ratapan itu sebenarnya baru diakui oleh Yahudi tahun berapa?
tahun 1929. Baru kemarin. Dan mereka anggapannya bahwasanya itu adalah hak mereka sebagai orang Yahudi, ternyata dibantah pula oleh apa? Oleh tim ya, arbitrase dunia yang dipimpin oleh Inggris yang waktu itu menjajah Palestina juga, dilaksanakan tahun 1930 dan menetapkan bahwasanya daerah itu adalah termasuk daerah kaum muslimin, wakaf kaum muslimin. Dan ini betul ya, wakaf ya. Jadi wakaf, ingat wakaf itu sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Dan ini juga membantah anggapan bahwasanya kaum muslimin dari kita di sana itu katanya menjual. Jadi orang-orang muslim itu banyak menjual, banyak tertipu oleh orang Yahudi sehingga menjual ke orang Yahudi, akhirnya mereka diduduki. Tidak sepenuhnya benar. Ada banyak bagian dari mereka yang apa? Yang terusir. Dan bukan hanya itu saja, tembok ratapan itu kalau kita teliti itu adalah berbentuk balok ya, berbentuk balok. Sedangkan dalam Taurat mereka itu digambarkan bahwasanya Haikal Sulaiman itu berbentuk kubus. Itu dari sana saja sudah bisa dibuktikan bahwasanya mereka penuh dengan kebohongan. Ya, hanya hawa nafsunya mereka saja untuk apa? Untuk menyerang, karena mereka menganggap bahwasanya mereka adalah kaum yang terpilih. Ya, terpilih zaman dulu, tapi setelah datangnya Islam, kuntum khaira ummah, keterpilihan itu sudah hilang dengan datangnya Rasulullah SAW. Sekarang yang dimuliakan siapa? Ya, umatnya Rasulullah SAW. Yang sayangnya umatnya Rasulullah SAW tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak mengerjakan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk diketahui ada kemiripan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa atau letak ya, dari sur atau pagar ya. Pagarnya itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa bukan benar-benar bangunan yang berbentuk persegi panjang. Kalau dilihat dari atas, tidak. Jadi salah satu sisinya lebih panjang daripada sisi yang lain. Dan itu sama dengan Ka'bah, bukan yang versi sekarang ya. Itu karena sekarang udah ada perubahan. Itu sebagaimana digambarkan oleh dengan Ka'bah yang sesuai yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kaum kafir Quraisy itu mereka merubah-rubah dari bentuk Ka'bah. Jadi apa? Kalau kita melihat hal seperti ini, tidakkah muncul ya kecintaan kita terhadap Al-Masjidil Aqsa dan juga daerah sekelilingnya? Kenapa daerah sekelilingnya wajib kita cintai? Karena ini fi hukmil jiwar ya. Karena ada berdampingan ya. Ma la yatimul wajib illa fi fahuwa wajib. Kalau kita mencintai Masjidil Aqsa, tentunya kita mencintai daerah-daerah sekitarnya ya, karena sudah kita sebutkan bahwa Masjidil Aqsa adalah al-mansyar wal mahsyar, yaitu tempat di mana kita dikumpulkan nanti dan kita dibangkitkan. Kemudian keanehan yang tersendiri, keanehan atau anggapan-anggapan kebohongan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, bahwasanya ya, dalam Tauratnya mereka yang sudah ditahrif ya, yang sudah diacak-acak, yang sudah dirubah, bahwasanya Haikal Sulaiman pada surat tertentu itu digambarkan memiliki tiang yang setinggi 15 dhira atau 7,5 meter. Sedangkan di surat lain digambarkan bahwasanya tiang yang ada itu tingginya 35 dhira atau 17 meter.
Ini sebenarnya siapa yang salah? Tauratnya yang salah, ataukah Yahudinya yang salah, ataukah apa? Anggapannya mereka yang salah? Semuanya salah. Semuanya adalah apa? Semuanya dipenuhi oleh kebohongan. Dan juga set plan mereka atau rancangan mereka menggambarkan bahwasanya kerajaan atau bangunan yang dibangun oleh kaum Yahudi oleh Nabi Sulaiman itu memiliki tinggi yang satu 120, jadi pelatarannya kata mereka ya. Sebenarnya kalau ingin yang melihat bisa dilihat bukunya itu Al Masjidil Aqsa baina Ahaqyatil Muslim wa Maza'imil Yahud, tapi masih dalam bahasa Arab ya. Jadi kita digambarkan di sana bukan hanya segi narasi saja, akan tetapi gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambar yang sudah ditampilkan itu memang sudah didokumentasikan oleh Yahudi sendiri bahwasanya katanya. Jadi kerajaan atau bangunan kerajaan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu memiliki pelataran yang tingginya 120 dhira atau 60 meter. Sedangkan bagian intinya itu memiliki tinggi 30 dhira atau 15 meter. Ini kan secara akal saja tertolak. Bagaimana bagian inti lebih rendah daripada bagian pelataran atau emperan? Akhirnya konsep dalam At-Taurat itu sendiri itu tidak dijalankan oleh mereka orang Yahudi. Akhirnya dibuang. Akhirnya mereka membuat sendiri set plan-nya. Kemudian sini pada akhirnya kita mungkin karena mau akhir kita berkesimpulan pada mengenai fakta-fakta di lapangan tentang sejarah dari Baitul Maqdis ini. Pertama, bahwasanya Masjidil Aqsa Al-Mubarak itu Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Al-Isra, dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang disucikan yang memiliki ikatan sejarah kita dengan para nabi-nabi yang dulu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwasanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Taurat itu di samping yang sudah kita sebutkan, yaitu tentang arah. Pertama arah, kemudian luas ya. Tadi mungkin kami tidak sempat menyebutkan tentang luasnya. Luas yang diakukan oleh mereka, ya. Yang dibohongkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu memiliki luas sampai 2 km persegi, dan itu tidak sesuai dengan fakta, karena kota tuanya pun itu luasnya hanya 1 km persegi, sedangkan kawasan Masjidil Aqsa yang sebagaimana didokumentasikan oleh ulama-ulama sejak zaman dulu, yaitu kompleks Aqsa ya, di antaranya Masjidil Aqsa, kemudian Qubatus Sakhra, kemudian ada sisi-sisi yang lain, itu hanya 0,25 km persegi. Dan saya kira kalau seandainya kita meneliti kembali ya, bahwasanya apa yang terjadi atau lemahnya kaum muslimin sekarang terhadap Masjidil Aqsa itu, atau usaha kita atau keterkaitan kita atau ikatan kita dengan Masjidil Aqsa, karena kita dilalaikan oleh fitnah Masihid Dajjal atau Masihid Dajjal ya. Sebagaimana riwayat ada 2 ya. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu yang matanya rusak gitu ya. Al-Masih
Al-Masih yamsahul ardu fi arba'ina yauman. Al-Masih itu bukan yang itu, akan tetapi yamsahul ardu, dia mengelilingi apa? Mengelilingi dunia dalam 40 hari. Al-Masihid Dajjal, karena apa? Dajjal ini memang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Ya, karena apa? Karena memang memecah belah. Berapa? Dajjal ini syiarnya atau prinsipnya adalah propaganda. Ya, sebagaimana yang kita rasakan orang-orang Yahudi itu dari dulu gitu kan. Mereka itu adalah kaum yang pandai untuk membuat propaganda, sehingga timbullah apa yang terjadi dengan fitnah pada kaum muslimin. Kaum muslimin kaum muslimin pada zaman Sayyidina Utsman itu Abdullah bin Sabah ya. Yang sampai berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Utsman itu dilakukan oleh siapa? Oleh Yahudi. Dan makar itu kembali terjadi dan kembali terjadi, dan sampai sekarang kaum muslimin ini kaum muslimin semuanya teraniaya oleh orang Yahudi. Namun masalahnya kaum muslimin tidak pernah bersatu. Ya, tentang masalah boikot pun kita banyak yang berbeda pendapat. Padahal kalau kita niatkan bahwasanya segala sesuatu, jangankan boikot, kalau seandainya kita menyebarkan dengan niat, ya Allah, supaya apa yang saya sebarkan ini, supaya dunia mengenal bagaimana kejamnya orang Yahudi, dan ya Allah, jadikanlah usaha yang dilakukan oleh jari-jari saya ini adalah sebagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang murabitin. Murabitin itu apa? Yaitu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, la yazalu min ummati qaumun zahirina 'alal haq, yang mereka kaum yang tetap mempertahankan kebenarannya sampai akhir atau sampai yaumul qiyamah, dan mereka tidak peduli konsekuensi apapun, walaupun mereka tertimpa kesukaran atau kesempitan dari segi maisha atau dari segi kehidupan, tapi mereka tetap kata Rasulullah SAW, mereka tetap memperjuangkan hak-hak ketauhidan, mereka tetap memperjuangkan hak-hak saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan semoga ya, dengan kita mengetahui banyaknya kebohongan orang-orang Yahudi, mereka saja ngotot terhadap kebohongan. Kenapa kita sebagai seorang muslim yang mengetahui kita di pihak yang benar, kita ada dalam jalan yang benar dan pahalanya begitu besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita masih lalai? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini dapat menggugah keimanan kita dan menumbuhkan kecintaan kita, keterikatan kita dengan Al-Masjidil Aqsa atau Al-Haramul Qudsi. Ya, mudah-mudahan harapan kita sangat besar sekali bahwasanya di akhir zaman kita dibangkitkan bersama mereka para syuhada. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.